Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah riuh rendah sejarah politik Indonesia, ada satu sosok yang kisahnya tak pernah habis untuk dibahas, KH. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa Gus Dur. Sosoknya adalah teka-teki yang penuh misteri, seorang presiden yang matanya kabur namun batinnya sangat terang. Kisah-kisah tentang kewalian yang menyelimutinya bukan sekadar dongeng, melainkan cerminan dari kecerdasan, kebijaksanaan, dan keunikannya yang tak lazim. Melalui cerita ini, kita akan menyelami setiap babak dari kehidupannya yang penuh teka-teki, membuktikan bahwa di balik segala kesederhanaan, tersembunyi sebuah kebesaran. Bantu subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Dalam sejarah Indonesia, tak ada pemimpin yang seunik dan serapuh Gus Dur. Ia adalah sosok yang kehadirannya di puncak kekuasaan terasa bagai anomali. Di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh intrik dan sandiwara, Gus Dur justru melenggang dengan gayanya sendiri, yang acap kali tampak ceroboh, bahkan mengundang cemooh. Ia bukan petarung yang lantang berteriak, melainkan seorang ahli kitab yang selalu tersenyum, dengan penglihatan yang kabur namun batin yang konon sangat terang. Kehadirannya di istana tak pernah menjadi milik istana itu sendiri, jiwanya tetap berada di pesantren, di majelis-majelis kiai, dan di tengah-tengah rakyat biasa yang mencintainya. Di kalangan santri, sudah menjadi rahasia umum bahwa Gus Dur memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kecerdasan. Mereka menyebutnya kewalian atau karomah, sebuah anugerah spiritual yang membuat seseorang memiliki intuisi dan pemahaman mendalam yang melampaui nalar manusia biasa. Gus Dur tak pernah mengklaim hal itu. Ia justru sering menanggapi cerita-cerita tersebut dengan tawa atau lelucon. Namun, bagi mereka yang dekat dengannya, ada banyak bukti yang terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Kisah-kisah ini menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang semakin memperkuat mitos tentang dirinya. Masyarakat umum, di sisi lain, melihatnya dengan kebingungan. Bagaimana mungkin seorang presiden yang seringkali tertidur saat rapat penting dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial, justru menjadi sosok yang paling dirindukan. Sikapnya yang santai, bahkan terkesan seenaknya, seringkali memancing kritikan pedas dari lawan politik. Mereka menganggapnya tidak layak memimpin negara. Namun, bagi para pengikutnya, itulah justru cara Gus Dur mematahkan dogma dan membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari ketegasan seremonial, melainkan dari kebijaksanaan yang seringkali tersembunyi. Di balik senyum dan tawa yang khas, tersimpan kecerdasan yang tajam. Gus Dur seringkali melontarkan pernyataan yang tidak masuk akal, yang baru dipahami maknanya bertahun-tahun kemudian. Seolah-olah, ia hidup di masa depan, melihat sebuah peta besar yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ketenangannya saat menghadapi berbagai krisis politik bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal inilah yang membuat dirinya menjadi teka-teki, sebuah misteri yang setiap gerak-geriknya selalu memicu tanda tanya. Kisah-kisah tentang kewalian Gus Dur tidak muncul dari ruang hampa. Mereka lahir dari kesaksian para kiai, pejabat, hingga rakyat biasa yang pernah bersinggungan langsung dengan Gus Dur. Setiap cerita memiliki detail uniknya sendiri, namun semuanya bermuara pada satu hal, Gus Dur memiliki mata batin yang melampaui batas pandangan fisik. Ia tidak hanya melihat fakta di depan mata, tetapi juga mampu merasakan getaran energi dan takdir yang membingkai sebuah peristiwa. Keberadaannya di puncak kekuasaan seakan menjadi ujian bagi bangsa ini. Ia memaksa kita untuk melihat pemimpin bukan dari jubah kebesaran, melainkan dari kedalaman jiwa. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah pada kekuasaan yang ia genggam, melainkan pada kemampuan untuk mencintai rakyatnya tanpa syarat, dan pada akhirnya, menerima takdir yang telah digariskan. Dengan segala keunikan dan misteri yang menyelimutinya, Gus Dur tetap menjadi anomali yang paling dicintai. Kisah-kisah tentang dirinya terus hidup, bukan sekadar untuk memuja, melainkan sebagai pengingat bahwa di balik kerapuhan seorang manusia, bisa tersembunyi sebuah kebesaran yang tak terduga. Dan cerita tentang kewaliannya adalah pintu masuk untuk memahami sosok ini lebih dalam. Setelah meninggalkan hiruk-pikuk istana, Gus Dur ditemani KH. Aqil Sirot, kini berada di Madinah untuk menunaikan ibadah umrah. Kota Nabi itu diselimuti aura damai yang terasa berbeda, jauh dari intrik politik yang biasa ia hadapi. Di tengah keheningan, di antara jutaan pesiarah, Gus Dur tiba-tiba berbisik, "Kang Aqil, ayo kita cari seorang wali. Kita minta doa untuk keselamatan bangsa." Permintaan itu terdengar aneh,
bahkan nyaris mustahil. Bagaimana mungkin menemukan sosok tersembunyi di tengah lautan manusia? Namun Kiai Akil, yang telah lama mengenal keunikan Gus Dur, hanya mengangguk patuh. Mereka pun berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil yang tak biasa dilalui peziarah. Langkah Gus Dur terasa mantap, seolah ada kompas tak terlihat yang menuntunnya. Kiai Akil hanya mengikuti, tak berani bertanya. Mereka terus berjalan, menjauh dari keramaian, hingga akhirnya tiba di sebuah sudut yang sepi. Di sana, duduklah seorang pria tua dengan pakaian sederhana. Ia tampak begitu biasa, bahkan terkesan tak menarik perhatian. Namun saat Gus Dur melihatnya, matanya yang biasa terlihat kosong, kini memancarkan cahaya. Gus Dur lantas menghampiri pria itu dan duduk di sampingnya, dengan sopan memperkenalkan diri, "Saya Abdurrahman Wahid." Pria tua itu menoleh, tidak terkejut, namun ada kilatan aneh di matanya. Gus Dur, dengan suara yang lembut, kemudian mengutarakan niatnya. "Kami datang dari Indonesia, mohon doanya, Tuan, agar bangsa kami dilindungi dari segala mara bahaya." Kiai Akil yang menyaksikan adegan itu merasa tegang. Di benaknya, siapa gerangan pria ini? Apakah benar ia seorang wali seperti dugaan Gus Dur? Pria tua itu terdiam sejenak, menatap lekat-lekat pada Gus Dur. Lalu, tanpa banyak bicara, ia menengadahkan tangannya dan mulai berdoa dalam bahasa Arab yang fasih. Doanya pendek, namun terasa begitu dalam. Setelah selesai, ia kembali menatap Gus Dur dengan ekspresi yang tak terbaca, seolah ada percakapan tak terucap yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Gus Dur tersenyum, berterima kasih, lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdua berjalan menjauh, dan ketika sudah cukup jauh, Kiai Akil menoleh ke belakang. Ia melihat pria tua itu masih duduk di tempatnya. Namun, kali ini, ada pemandangan yang tak biasa. Pria tua itu menengadah ke langit, seolah sedang berbicara dengan Tuhan. Suaranya terdengar samar, namun ada nada frustrasi yang jelas. "Ya Allah, mengapa engkau kirimkan orang ini? Mengapa engkau ungkap rahasia hamba-Mu?" Kiai Akil terhenyak, jantungnya berdebar kencang, menyadari bahwa dugaannya benar. Gus Dur tidak hanya menemukan seorang wali, tetapi juga secara tidak sengaja membongkar identitasnya. Kiai Akil segera menceritakan apa yang ia dengar kepada Gus Dur. Gus Dur hanya tersenyum tipis. "Sudah saya duga," jawabnya, seolah hal itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Reaksinya yang tenang itu justru membuat Kiai Akil semakin yakin. Gus Dur tidak menemukan wali itu secara kebetulan, ia menemukannya karena memang memiliki alat spiritual yang memungkinkannya melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Kisah ini menjadi bukti nyata bagi mereka yang percaya bahwa ada dimensi lain. Dari Gus Dur yang melampaui logika, perjalanan singkat di Madinah itu meninggalkan kesan mendalam. Bagi Kiai Akil, peristiwa itu bukan hanya sekadar pencarian dan pertemuan. Itu adalah pelajaran berharga tentang kedalaman batin Gus Dur. Jauh sebelum ia dikenal sebagai presiden yang penuh kontroversi, ia sudah dikenal sebagai seorang wali yang merendah. Kisah ini menyebar, memperkuat keyakinan bahwa Gus Dur bukan hanya pemimpin politik, melainkan seorang pemimpin spiritual yang ditakdirkan untuk membawa pesan khusus bagi bangsa. Kembali dari Tanah Suci, Gus Dur kembali menghadapi realitas politik yang keras di Jakarta. Di mata para pejabat dan anggota dewan, ia adalah sosok yang membingungkan. Berbeda dengan politisi lain yang tegap dan penuh energi di setiap pertemuan, Gus Dur seringkali terlihat memejamkan mata di tengah pidato penting. Ia bahkan bisa tertidur pulas saat rapat kabinet, seolah-olah tak peduli dengan isu-isu genting yang sedang dibahas. Pemandangan ini mengundang bisik-bisik dan senyum sinis. Banyak yang menganggapnya tidak kompeten, bahkan meremehkan posisinya sebagai presiden. Suatu kali, di sebuah forum internasional, seorang delegasi dari negara lain berbicara panjang lebar. Di sebelahnya, Gus Dur tampak terpejam. Semua mata tertuju pada adegan itu, menunggu-nunggu reaksi apa yang akan terjadi. Setelah delegasi tersebut selesai, seorang ajudan dengan ragu membangunkan Gus Dur. "Bapak, giliran Bapak untuk menanggapi," bisiknya. Dengan santai, Gus Dur membuka mata, menarik napas dalam, dan mulai berbicara. Kata-katanya mengalir begitu lancar, menanggapi setiap poin yang disampaikan oleh delegasi sebelumnya dengan sangat detail dan cerdas. Aula pertemuan hening. Sang delegasi pun tercengang, tak menyangka respons seperti itu datang dari seseorang yang baru saja tampak terlelap.
Fenomena ini menjadi topik perbincangan panas. Para jurnalis dan pengamat politik berusaha mencari penjelasan. Apakah Gus Dur pura-pura tidur? Atau apakah ia memang memiliki semacam kemampuan luar biasa? Pertanyaan itu akhirnya terjawab oleh Gus Dur sendiri. Dengan santai, ia pernah menjelaskan rahasia di balik tidurnya. Saya ini punya kebiasaan, kalau ada yang bicara, saya dengarkan kata-kata terakhirnya. Dari situ, saya bisa langsung tahu alur pembicaraannya dari awal sampai akhir, ujarnya sambil tersenyum. Penjelasan itu bukan hanya aneh, melainkan juga menantang logika. Bagaimana mungkin sebuah pikiran dapat menyusun kembali sebuah percakapan hanya dari potongan terakhirnya? Bagi orang awam, itu adalah kemustahilan. Namun, bagi Gus Dur, itu adalah cara uniknya memproses informasi. Ini menunjukkan bahwa cara kerja otaknya tidak sama dengan orang kebanyakan. Ia tidak perlu mendengarkan setiap detail kata, ia hanya perlu menangkap esensi dan kesimpulan. Kisah tentang tidurnya Gus Dur lantas menjadi simbol. Ia melambangkan perlawanan terhadap formalitas yang kaku dan mengikis anggapan bahwa efektivitas diukur dari ketegasan fisik. Ia membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Di balik penampilan yang santai, tersembunyi sebuah kecerdasan yang mampu menyerap dan menganalisis informasi dengan cara yang luar biasa. Bagi mereka yang skeptis, cerita ini hanyalah bualan. Namun bagi mereka yang percaya, setiap tidur Gus Dur adalah sebuah meditasi, sebuah momen di mana ia menarik diri dari keramaian dunia untuk menajamkan intuisinya. Di mata mereka, tidur itu bukanlah tanda kelelahan, melainkan bukti bahwa ia selalu terhubung dengan sumber kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ia tidak pernah benar-benar pergi, jiwanya selalu hadir di tengah-tengah kita, meskipun matanya terpejam. Dengan segala keanehannya, misteri tidur Gus Dur menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda, kewalian yang menyelimutinya. Kisah ini tidak hanya menghibur, melainkan juga memaksa kita untuk melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang berbeda, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada penampilan yang sempurna, melainkan pada kedalaman batin yang tak terduga. Jika misteri tidur Gus Dur menunjukkan kecerdasan yang tak lazim, maka ucapan-ucapannya adalah bukti nyata dari intuisi visioner yang dimilikinya. Banyak pernyataan yang ia lontarkan, yang pada saat itu terdengar seperti guyonan atau bahkan omong kosong, ternyata menjadi sebuah kenyataan. Masyarakat seringkali mencibir dan tak habis pikir, mengapa seorang pemimpin besar bisa berbicara hal-hal yang tidak masuk akal. Namun, waktu dan sejarah akhirnya membuktikan bahwa di balik kata-kata yang absurd, tersembunyi sebuah sabda yang lahir dari pemahaman mendalam akan takdir. Salah satu ramalan Gus Dur yang paling menggemparkan adalah saat ia memprediksi jatuhnya Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru yang begitu kokoh, membicarakan hal itu sama saja dengan mencari masalah. Saat itu, Gus Dur pernah berujar, Mas Soeharto itu, kalau mau jadi presiden terus, ya jangan naik kuda. Nanti kudanya kecapean. Pernyataan ini disalahartikan sebagai lelucon semata. Namun, ketika reformasi meletus dan kekuasaan Soeharto runtuh, banyak orang yang teringat kembali pada ucapan tersebut. Mereka baru menyadari, Gus Dur tidak sedang melucu, melainkan sedang memberi isyarat akan kelelahan kekuasaan yang tak bisa dipertahankan. Di lain kesempatan, ia pernah membuat pernyataan yang lebih personal. Pada tahun 2006, saat mengunjungi rumah dinas wali kota Solo, seorang wali kota muda bernama Joko Widodo. Di tengah perbincangan, Gus Dur berujar dengan santai, "Wah, kalau wali kota ini kerjanya bagus, bisa jadi presiden, loh." Tentu saja, ucapan itu dianggap enteng, mengingat saat itu nama Jokowi sama sekali belum dikenal di panggung nasional. Namun, beberapa tahun kemudian, ucapan itu menjadi kenyataan dramatis saat Jokowi berhasil memenangkan kursi kepresidenan. Peristiwa ini memunculkan lagi perbincangan tentang mata batin Gus Dur yang mampu melihat masa depan. Namun, tidak semua cerita tentang ramalan Gus Dur itu benar. Narasi yang menyebutkan bahwa ia memprediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 adalah contoh bagaimana mitos bisa berkembang liar. Kisah ini menyebar di media sosial dan menjadi viral, membuat banyak orang percaya bahwa Gus Dur memang seorang peramal ulung. Padahal, jika ditelusuri, Gus Dur justru pernah mengungkapkan pandangan yang jauh lebih realistis. Dalam sebuah wawancara, ia justru pesimis dengan peluang timnas, kalau mau lolos Piala Dunia, masih lama. Kurang disiplin, tidak ada kerjasama tim, ungkapnya,
menegaskan bahwa prediksinya selalu didasari oleh analisis yang logis. Peristiwa ini penting untuk memberikan keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa kewalian Gus Dur bukanlah tentang meramal masa depan seperti seorang dukun. Sebaliknya, itu adalah tentang kemampuan luar biasa untuk menganalisis suatu keadaan, melihat polanya, dan memprediksi hasil yang paling mungkin terjadi. Ia mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, bukan karena kekuatan magis, melainkan karena ia melihat realitas dengan cara yang lebih mendalam dan jujur. Setiap ucapan yang menjadi kenyataan adalah bukti nyata dari sebuah kejeniusan yang jarang dimiliki. Itu adalah gabungan antara wawasan politik, intuisi spiritual, dan keberanian untuk berbicara apa adanya, meskipun terkadang terdengar aneh. Gus Dur tidak peduli jika ia diejek atau disalahpahami, karena ia tahu, pada akhirnya kebenaran akan muncul ke permukaan. Dengan demikian, bab ini membuktikan bahwa kewalian Gus Dur adalah kombinasi antara kecerdasan dan intuisi yang luar biasa. Ia tidak hanya melihat masa lalu dan masa kini, tetapi juga memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang akan datang. Dan ia menyampaikan itu semua dengan cara yang begitu khas, penuh teka-teki, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mau merenung. Setelah segala kisah tentang intuisi, ucapan, dan tingkah laku tak lazim, tiba saatnya untuk merenungkan makna dari semua cerita tersebut. Kisah tentang Gus Dur bukanlah sekadar dongeng, melainkan sebuah cermin yang merefleksikan kembali pemahaman kita tentang kepemimpinan. Ia membongkar definisi baku tentang apa itu seorang pemimpin. Gus Dur tak pernah tampil sempurna, ia penuh celah. Matanya yang tak dapat melihat dunia dengan jelas, justru membimbingnya untuk melihat kebenaran dengan mata batin yang sangat tajam. Banyak orang menganggap kewalian Gus Dur sebagai sebuah fenomena magis, kekuatan gaib yang diwariskan dari para leluhur. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kewalian Gus Dur jauh lebih humanis dan membumi. Itu bukanlah sebuah mukjizat, melainkan sebuah kebijaksanaan yang ditempa oleh pengalaman hidup, kedekatan dengan Tuhan, dan pemahaman mendalam tentang fitrah manusia. Gus Dur melihat penderitaan orang lain, bukan sebagai data statistik, melainkan sebagai sebuah luka yang harus disembuhkan. Ia tidak melihat rakyat sebagai subjek kekuasaan, melainkan sebagai saudara yang harus ia lindungi. Di balik semua ceritanya, ada pesan yang jauh lebih besar. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada seberapa besar kekuasaan yang kita genggam, melainkan pada seberapa besar kasih sayang yang kita berikan. Gus Dur menunjukkan bahwa pemimpin yang paling kuat bukanlah yang paling berkuasa, melainkan yang paling merendah. Ia tak pernah peduli dengan formalitas, karena ia tahu, yang terpenting adalah esensi dari pengabdian. Warisan terbesar Gus Dur bukanlah jabatan presiden yang pernah ia sandang, melainkan nilai-nilai kemanusiaan yang ia tanamkan. Ia meninggalkan jejak berupa toleransi, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan keikhlasan dalam berjuang. Kisah-kisah tentang kewaliannya adalah cara kita untuk mengenang dan meneruskan nilai-nilai itu. Setiap cerita adalah pengingat bahwa kebesaran bisa muncul dari tempat yang tidak terduga, dari sosok yang tampak biasa, bahkan tak sempurna di mata dunia. Kisah Gus Dur juga memberikan sebuah pelajaran penting tentang takdir. Ia tidak pernah ambisius untuk menjadi presiden. Ia bahkan menolak jabatan itu berkali-kali. Namun, takdir membawanya ke puncak kekuasaan, dan ia menerima itu dengan lapang dada. Ia menjalani peran itu dengan cara yang tak lazim, yang pada akhirnya justru menjadi kisah legendaris. Ia menunjukkan bahwa takdir bukan tentang rencana yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita meresponsnya dengan kejujuran dan keberanian. Pada akhirnya, apa yang kita sebut sebagai kewalian Gus Dur hanyalah cara kita merangkum keunikan dari sosoknya. Itu adalah sebuah campuran langka antara kecerdasan intelektual, intuisi spiritual, dan keikhlasan hati yang tak terbatas. Ia tidak pernah ingin disebut sebagai wali. Ia hanya ingin menjadi seorang manusia yang berguna bagi orang lain, tanpa peduli pada pandangan dunia. Maka, setiap kali kita mendengar kisah tentang Gus Dur, kita tidak hanya sedang mendengarkan cerita masa lalu. Kita sedang menyaksikan sebuah kebesaran yang muncul dari kerendahan hati. Kita sedang belajar bahwa di balik semua teka-teki, ada sebuah pesan yang sangat jelas, bahwa kepemimpinan sejati berakar dari cinta, bukan dari kekuasaan. Dan itulah warisan abadi dari seorang Gus Dur.